Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Maenisa Oktania Azahra, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Peradaban Bumi Ayu. Namanya juga hidup ya, pasti ada aja masalahnya. Tapi gimana ya caranya biar masalah dalam hidup itu nggak bikin kita cepet stres, baperan, atau dikit-dikit marah? Nah, dalam pembahasan video kali ini, aku akan membahas sebuah buku yaitu Filosofi Teras, karya Harry Manampiring. Aku pernah baca tuntas beberapa bulan yang lalu, tapi sayangnya buku yang aku baca itu punya temanku dan sudah dikembalikan ke pemiliknya. Tapi tenang nih, kalian juga bisa membacanya loh melalui Ipusnas dan Gramedia Digital. Di Ipusnas ini, kalian bisa meminjam dan membaca e-book ini secara gratis melalui aplikasi resmi Perpustakaan Nasional di Ipusnas. Nah, kalau di Gramedia Digital, tersedia nih untuk dibeli atau diakses secara premium di Gramedia Digital. Masuk pada jenis buku. Buku Filosofi Teras termasuk buku non-fiksi pengembangan diri atau self-improvement yang membahas filsafat stoicisme atau stoicism. Buku ini berisi penjelasan tentang cara mengelola pikiran, emosi, dan menghadapi berbagai masalah kehidupan dengan memilih tenang dan rasional. Alasan memilih buku. Ya, saya memilih buku Filosofi Teras karena buku ini mengerti atau membahas cara menghadapi masalah dan tekanan hidup yang sering dialami oleh banyak orang. Selain itu, bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca pemula yang ingin belajar tentang filsafat. Buku ini juga memberikan banyak pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih kaitannya dengan calon guru sekolah dasar? Ya, sebagai calon guru sekolah dasar, buku Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Sikap tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang guru ketika menghadapi berbagai karakter siswa, menyelesaikan masalah di kelas, serta menjaga kesabaran dan profesionalisme dalam mengajar. Selain itu, guru yang memiliki mental yang kuat dapat menjadi teladan yang baik bagi para peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Ya, buku Filosofi Teras ini memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO sambar galau. Menurut Dr. A. Setyo Wibowo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara. Filosofi Teras atau filosofi Stoa adalah filsafat klasik dari zaman Yunani kuno yang masih relevan banget untuk kehidupan kita sekarang. Or even more needed than ever. Karena bisa jadi pedoman untuk membentuk mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dan kalian gak perlu takut kalau video yang membahas filsafat kali ini akan menjadi topik yang berat atau ngebosenin, karena menurut aku justru buku ini tuh punya insight-insight yang menarik, relatable banget dan praktis buat kita terapin di kehidupan sehari-hari. So, langsung aja kita bahas. Insight pertama, the problem with positive thinking. Nah, kita mungkin udah sering ya dengar kekuatan positive thinking. Biasanya kalau kita lagi ada masalah atau orang di sekitar kita itu akan menyarankan, udahlah positive thinking aja. Tapi tahu nggak sih, ada sebuah artikel di New York Times yang menyebutkan bahwa positive thinking itu justru bisa menghambat kita loh. Hah, kok bisa sih? Kan kita seolah kita itu udah mencapai tujuan nih, sehingga malah melemahkan usaha kita untuk mencapainya. Dan penulisnya memberikan contoh misalnya saat kita gagal total saat ujian dan kita tipe orang yang positif thinkingan banget nih, pasti lulus. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang jelek, pasti kita itu bukan cuma merasa sedih karena kegagalan tersebut, tapi kita juga bisa menyalahkan diri kita sendiri. Seharusnya aku bisa positive thinking. Aku harus mengambil pelajaran dari kesalahan ini, tapi kok aku malah ngerasa sedih ya?
Bayangin aja betapa menderitanya kalau kita punya mindset seperti itu. Dan penulisnya menggambarkan juga situasi ini tuh bagaikan kena tinju 2 kali. Dan tinju yang kedua ini di mana kalian itu merasa tidak berdaya dan bersalah karena merasa sedih itu justru kadang-kadang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Tentunya ini bukan berarti kita dilarang untuk berpikir positif ya, atau harus berprasangka buruk terhadap kehidupan. Justru filosofi Stoa ini mengajarkan kita untuk tetap helpful, tapi juga realistis dalam menjalankan. So instead of just focusing on having only positive thoughts, we can practice mental contrasting, a method that help us find balance between positive and negative thinking. Dan dengan metode ini kita juga dianjurkan untuk membayangkan hasil yang diharapkan sekaligus mengantisipasi hambatan-hambatan apa aja yang akan kita temui. Penelitian menunjukkan dengan melakukan ini kita bisa mencapai tujuan dengan baik dibandingkan dengan hanya membayangkan hal positifnya aja atau hanya dengan berkutat pada hal negatifnya aja. Sekarang insight kedua. Jangan memusingkan hal-hal di luar kendali kita. Ada satu prinsip utama nih dalam ajaran Stoa yang disebut dengan dikotomi kendali. So, some things are up to us and some things are not up to us. Ada hal-hal dalam hidup kita yang dapat kita kendalikan dan ada hal yang enggak. Para filsuf Stoa sepakat kalau kita tuh hanya perlu fokus pada hal-hal yang di bawah kendali kita, yaitu hal-hal yang sifatnya internal. Kalau kita memusingkan hal-hal yang sebenarnya tuh berada di luar kendali kita, artinya kita lagi buang-buang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang sia-sia, dan harus bersiap untuk menghadapi kekecewaan. Tapi pastinya dalam hidup itu ada aja hal yang berada di gray area dan gak sepenuhnya kita bisa masuk ke dalam kedua kotak tersebut. Oleh karena itu, penulisnya juga diperkenalkan kita dengan perkembangan konsep dari dikotomi menjadi trikotomi kendali. Jadi satu, ada hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Seperti opini, perkembangan pribadi, keinginan dan tujuan internal, pokoknya semua yang berpusat di dalam diri kita. Yang kedua, hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan sama sekali, kayak opini orang lain, cuaca bencana alam, kondisi saat kita lahir, dan lain-lain lah. Hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti contohnya hasil ujian sekolah, karir, hubungan, dan lainnya. Misalnya nih, kita lagi mau ada sidang skripsi, kita kan pasti biasanya cemas, deg-degan, gugup tuh. Aduh, lulus gak ya? Gimana kalau dosennya killer? Coba deh, tenang dulu dan kita telaah lagi mana aja sih hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Hal-hal seperti siapa dosen pengujinya, moodnya mereka baik atau tidak, laptop kita nanti tiba-tiba ngehang atau enggak ya, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi ngapain kita pusing, apa-apain juga kita bukannya pasrah begitu aja sama keadaan ya. Karena kan ada banyak hal yang berada di bawah kendali kita dan kita juga bisa mengusahakannya seperti menyiapkan materi dengan baik, istirahat yang cukup, nge-charge laptop sebelum presentasi dimulai, dan yang lain-lain. Nanti dari hasil tersebut atau sidang tersebut itu merupakan perpaduan dari hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak kita bisa kendalikan. Jika kita telah mengarahkan upaya yang sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu udah cukup guys. Semakin besar upaya kita, seharusnya semakin besar juga peluang untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Dari prinsip inilah, kita tuh diajarin bahwa, wah, kita emang gak bisa selalu memilih setiap situasi yang akan hadir di dalam hidup kita. Tapi kita bisa selalu mengusahakan yang terbaik dan menentukan sikap terhadap situasi tersebut. Insight ketiga, hidup berdampingan dengan emosi negatif. Mustahil rasanya kalau kita tuh hidup tanpa adanya masalah sama sekali, emosi negatif.
Ya, akibat suatu masalah itu pasti akan muncul sih. Every now and then, and in the end, we just have to learn to live with it. Emosi negatif itu bukan menjadi hal yang harus kita perangin, tapi kita kendalikan. Penulisnya mengungkapkan sebenarnya hampir setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu sifatnya natural, tapi akan menjadi baik atau buruk tergantung pada interpretasi dan makna yang kita berikan. Makanya pada saat emosi negatif itu menerpa, mau itu marah, sedih, frustasi, dan yang lain-lain tuh, kita harus bisa mengontrol interpretasi yang muncul di dalam pikiran kita. Di sini kita dikenalkan dengan teknik STAR. Stop, think, assess, and respond. Yang pertama, stop. Saat kita mendeteksi adanya emosi negatif, kita harus berhenti sejenak. Ibaratnya teriak, time out! Dalam hati, jangan biarkan perasaan itu berlarut-larut. Lalu, think and assess. Selanjutnya, baru nih kita coba mulai berpikir dengan jernih dan menilai situasinya. Apakah perasaan ini tuh valid dan dapat dibenarkan? Apakah ini berada di dalam kendali aku? Dan ada nggak ya solusi yang bisa kita lakukan? Terakhir nih, baru respon. Setelah kita menilai situasinya dengan kepala dingin, barulah kita menentukan respon apa yang ingin kita berikan. Harapannya karena ini sudah melewati proses pemikiran yang lebih matang dan rasional. Maka respon yang kita berikan pun bisa lebih sesuai dan gak kebawa keadaan. Nah, selain teknik STAR itu, kita juga disarankan untuk tidak menyesali masa lalu. Kalau kata penulisnya nih, masa lalu itu udah mati. Ya lebih baik kita mencintai nasib yang sudah kita jalani, yang sudah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Karena segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini adalah sebuah rentetan kejadian yang sudah berlalu dan berada di luar kendali kita. Dan gak ada yang bisa kita ubah, hanya kita bisa jadikan memori atau bahan pembelajaran. Jadi, gak ada yang perlu disesalin. Penulisnya juga mengatakan bahwa setiap detik kita menginginkan berada di tempat yang lain dalam situasi berbeda dan berbagai wishful think lainnya. Maka, kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini. Detik ini, so beautiful. Dan sekarang bagian favorit. So what? Aduh, menurut aku nih, bukunya seru banget sih. Soalnya meskipun lagi ngomongin soal filosofi, tapi cara penulisannya itu sederhana, terus mudah dimengerti juga, dan penulisnya tuh juga banyak kasih pengalaman pribadinya. Jadi relatable banget dan komentar-komentarnya itu banyak yang lucu dan menggeluti. Buku ini tuh cocok banget sih buat yang baru mulai belajar tentang Stoicism. As I go deeper into the book, it also makes me wonder kayaknya nih, sebenarnya kekhawatiran manusia di zaman dulu itu sampai sekarang tuh gitu-gitu aja ya. Jadi tips-tips atau pemikiran yang udah dicetusin dari 2000 tahun lalu pun bisa masih relevan sampai sekarang. Tapi ya perlu jadi catatan juga nih bahwa filosofi teras ini hadir bukan sebagai obat mujarab yang bisa menghilangkan segala masalah kita atau menjanjikan kebahagiaan yang absolut. Tapi lebih ke membantu kita untuk mengembalikan mental biar nggak gampang terombang-ambing oleh terpaan kehidupan. Dan kita bisa hidup lebih dengan damai setiap harinya. Okay, thank you very much for listening. Serious, people, if you want me to read a book and share with you my favorite insight, ayo kasih book recommendation di komen di bawah ini. And don't forget to subscribe, like, and comment, and turn on notification. Ya, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.